Selamat malam untuk Bapak dosen, atau mungkin siang, atau mungkin pagi. Perkenalkan sebelumnya saya Aprilia Putri Arianto dengan NIM 240050025. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari tugas kewirausahaan teknologi kelas 2 CA 245 untuk presentasi kedua. Selanjutnya, di sini ada business overview dari bisnis yang saya buat, yaitu Cats Reborn. Bisnis custom jersey ini berdiri sejak tahun 2000 dengan visi menyediakan produk aparel olahraga yang personal dan berkualitas. Keunggulan utamanya terletak pada layanan printing yang fleksibel, di mana pelanggan bebas menentukan desain, warna, logo, jenis kain, maupun detail lainnya. Selain itu, kami juga menawarkan efisiensi waktu dan low cost high quality untuk kenyamanan pengguna. Bisnis ini sudah ada sebelumnya dari tahun 2000-an, kemudian rebranding lagi atau recovery di tahun 2021 dengan misi memberikan kebebasan kreativitas bagi pelanggan melalui layanan free request design. Nah, desainnya sendiri memang pelanggan bebas untuk request desain seperti apapun. Selanjutnya ada model bisnis kanvasnya, di mana ada key partners, ada supplier bahan, jasa ekspedisi, influencer, platform marketplace dan media sosial, komunitas olahraga, instansi, sekolah, supplier printing dan DTF, tukang jahit, supplier benang, dan atau alat jahit sendiri. Kemudian ada key activities, ada desain dan konsultasi custom produk, ada produksi dan printing, promosi online, pembuatan konten, pengemasan dan pengiriman, pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada key resources, ada mesin printing, yang mana mesinnya sendiri ada sublimasi, ada DTF, ada mesin sablon, kemudian ada tim desain grafis, supplier bahan pakaian olahraga, platform digital dan website, serta tim produksi dan packaging. Untuk selanjutnya ada value proposition, dari desain pakaian olahraga yang customized dan unik. Kemudian ada bahan berkualitas yang nyaman dan tahan keringat, layanan desain yang cepat dan fleksibel sesuai dengan permintaan, satu desain, satu pelanggan, cetak digital berkualitas tinggi, bisa order satuan ataupun grosir, dan juga banyak pilihan atau jenis kain. Kemudian ada customer relationship, pelayanan konsultasi desain, layanan after sales, membership, testimoni. Untuk selanjutnya ada channel, ada Instagram sebagai etalase utama, ada TikTok dan juga Facebook, website e-commerce atau katalog online, toko offline, dan juga di event-event olahraga. Customer section-nya untuk B2B-nya tim olahraga, sekolah, kampus, komunitas, instansi, klub fitness atau gym, klien individu, event organizer olahraga, pencinta olahraga yang ingin desain personal atau custom. B2C, event sosial seperti masyarakat umum, contohnya acara banjar, ogoh-ogoh, acara masjid seperti Idul Adha juga pernah kami supply untuk jersey ataupun kaos customnya. Kemudian ada cost structure, bahan baku seperti kain, jasa printing, bahan packaging, gaji tim produksi, biaya operasional, biaya marketing dan iklan digital, juga biaya pengiriman. Yang terakhir ada revenue stream, penjualan pakaian olahraga custom, kaos, jersey, celana, polo, dan lain sebagainya. Paket tim olahraga, seragam tim, dan juga bonus item, yang biasanya bonus itemnya adalah kaos kaki. Biaya desain khusus jika pelanggan ingin desain eksklusif yang rumit atau add-on nama per baju. Ada pula add-on printing nama, nomor punggung, logo sponsor, dan lain sebagainya. Kemudian ada SWOT analysis. Untuk strengths-nya ada special niche, fleksibilitas desain, relasi langsung dengan komunitas, adaptif dengan tren. Weaknesses-nya atau kelemahannya, brand awareness, skala produksi yang terbatas, ketergantungan kepada pemasok, dan juga modal awal yang cukup tinggi.
Opportunities-nya ada pertumbuhan komunitas, tren fashion, digitalisasi e-commerce, pasar korporat, dan event. Threats-nya ada persaingan harga, kenaikan harga bahan baku, dan juga tiruan desain. Kemudian ada model bisnis dari custom jersey Bali atau Cats Reborn sendiri ini, dari key partners-nya, ada supplier bahan baku seperti kain atau kaos, tukang jahit, supplier printing, sublimasi atau DTF, dan juga ada jasa ekspedisi atau kurir. Untuk alurnya sendiri, yang pertama customer order. Di order sendiri biasanya melalui platform WhatsApp atau DM Instagram, kemudian lanjut desain, tim akan membuatkan desain sesuai dengan keinginan customer dan memproses desainnya. Jika sudah oke, produksi bisa dilanjutkan. Tim akan memproses pemesanan ke mitra printing dan jahit hingga menjadi jersey yang bisa digunakan. Namun, jika desainnya sendiri masih belum diterima, akan direvisi hingga cocok. Kemudian, akan masuk ke quality control dan juga packing. Produknya sudah jadi dibungkus dengan rapi. Kemudian, payment oleh customer dan juga pengiriman. Untuk customer segmentation sendiri ada tim olahraga lokal, atlet individu, instansi atau sekolah, dan juga event organizer. Selanjutnya ada struktur organisasi bisnis. Karena bisnis ini masih termasuk UMKM dan juga bisnis keluarga, jadi untuk pemerannya sendiri memang dari keluarga. Yang pertama ada manajemen dan juga strategi. Untuk owner dan lead desainnya ada Novan, yang bertanggung jawab atas arah strategis bisnis, pengembangan konsep visual utama, yakni satu customer satu desain, serta menangani permintaan desain custom tingkat rumit dari pelanggan. Untuk co-owner-nya sendiri dan juga head of tailoring, ada Budi, yang bertanggung jawab atas pengawasan kualitas teknis produksi, manajemen stok bahan, dan bertindak sebagai penjahit utama yang memastikan standar jahitan jersey tetap premium. Kemudian ada administration dan finance, ada admin dan juga production coordination, ada April, mengelola komunikasi pelanggan via WhatsApp atau Instagram, mengatur jadwal masuknya pesanan sesuai dengan SOP, serta mengawasi alur produksi agar selesai tepat waktu. Kemudian ada cashier and production assistant, ada Dinda, yang mengelola arus gas keluar masuk dan mencatat laporan keuangan harian serta membantu dalam tahap persiapan produksi. Kemudian yang terakhir ada production team, di mana ada 2 staf karyawan yang bertanggung jawab pada operasional teknis harian, mulai dari proses potong kain, pressing kain, hingga proses jahit dan juga packing dari bahan itu sendiri. Support systemnya ada April dan Dinda. Selain tugas administrasi dan juga kasir, kami berdua turut membantu dalam tahap finishing seperti pembersihan sisa benang, pelipatan, dan juga pengemasan atau packing sebelum dikirim ke pelanggan. Berikut adalah contoh dari produknya. Yang pertama ada jersey polo kantor, ada juga jersey tim bola, ada jersey anak atau jersey fashion. Setelah itu, ini juga testimoni dari pelanggan kami. Ada 1 set jersey bola, jersey, celana, dan juga kaos kaki. Kemudian ada 1 set jersey coach, ada topi, ada jersey, dan juga ada training. Kemudian ada 1 set jersey futsal atau mini soccer. Ada jersey dan juga celana. Lanjut lagi untuk perencanaan pemasaran. Karena Instagram adalah etalase utama kami, melalui akun resmi ini, berikut adalah akun Instagramnya. Bisnis menampilkan katalog desain, hasil produksi, testimoni pelanggan, serta informasi promo. Instagram juga berfungsi sebagai media interaksi awal dengan calon pelanggan. Kalau dilihat dari Instagramnya, di sini juga ada infonya, info kami, dan juga ada size card, ada material seperti kain, jenis kerah, dan juga ada etalase digitalnya. Kemudian, WhatsApp digunakan sebagai saluran komunikasi lanjutan. Berikut juga ada link untuk WhatsApp-nya.
Lalu lanjut segmen pasar, melayani tim olahraga amatir maupun profesional, sekolah, perusahaan, komunitas hobi, hingga event khusus. Lalu di poin D ada USP-nya atau Unique Selling Point-nya. Yang pertama, Catch Ribbon ini memberikan kebebasan penuh desain kepada pelanggan atau free request design dengan prinsip satu pelanggan satu desain. Jadi tidak ada desain yang sama. Bisa dilihat dari sini, desainnya tidak ada yang sama. Kemudian memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun yang menjadi jaminan kualitas dan kepercayaan. Untuk Instagram sendiri memang mulainya dari 2020, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa bisnis ini memang sudah ada dari tahun 2000-an, namun sempat mengalami kemunduran dan juga uh, rebranding menjadi custom jersey yang saat ini. Metode penasarannya sendiri, yang pertama dari Instagram sebagai etalase utama, peran media sosial dan dalam bisnis, yang pertama menjadikan sarana branding dan juga membangun citra profesional, memudahkan pelanggan melihat portofolio secara langsung, memperluas jangkauan pasar, memberikan akses komunikasi cepat dan efisien. Dengan kombinasi Instagram sebagai etalase ini dan WhatsApp sebagai saluran transaksinya, Catch Ribbon mampu menghadirkan pengalaman pelanggan yang modern, mudah, dan tetap profesional. Berikut adalah tampilan dari website. Untuk website sendiri, yang pertama ini sudah sempat di-hosting. Yang ini sudah sempat di-hosting. Namun, kami buat baru lagi agar lebih profesional. Berikut lebih lengkap, ada blognya juga, dan juga ada untuk pemesanannya. Websitenya sudah bisa dicari karena sudah kami hosting. Kemudian ada timeline pembangunan usaha. Yang pertama, tahap fase 1, rebranding dan recovery, itu periodenya mulai dari 2020 hingga 2021, dengan aktivitas utama, aktivasi akun Instagram sebagai etalase menggunakan musik atau model untuk katalog digital, menghubungi partners untuk mengecek ketersediaan produk, dan mempelajari pasar terkini atau tren. Dan juga ada menghubungi kembali pelanggan loyal via WhatsApp untuk memberikan informasi bahwa bisnis kami sudah kembali beroperasi. Outputnya membangun kembali kepercayaan konsumen pasca kemunduran di tahun 2019 saat COVID-19. Kemudian ada fase kedua, digital acceleration, di bulan pertama dan seterusnya dengan aktivitas utama optimalisasi integrasi WhatsApp bisnis, menghubungi pelanggan loyal sebelumnya, meluncurkan katalog digital dengan gaya baru, implementasi Instagram dengan Ads. Untuk outputnya sendiri, meningkatkan volume pemesanan menuju target penjualan, yang mana targetnya sendiri dalam sebulan itu 500 set pemesanan atau produk. Kemudian ada fase ketiga, operational scaling. Di 1 tahun pertama setelah recovery, untuk aktivitas utamanya investasi pada mesin produksi, ada mesin press, mesin cutting, dan juga PC dan alat pembantu lainnya. Ada audit efisiensi biaya produksi, menambah kapasitas bisnis dalam upaya pemenuhan permintaan pasar. Outputnya mencapai BAP. Untuk fase yang terakhir atau fase keempat ada nasional dan global expansion. Di tahun kelima dan seterusnya, untuk aktivitas utamanya menjadi sponsor resmi komunitas olahraga nasional, membuka toko offline sebagai pusat riset dan mencoba e-commerce global seperti Amazon dan lain sebagainya. Untuk outputnya menjadi top of mind jersey di tingkat nasional. Kemudian ada perencanaan keuangan. Perhitungan di bawah ini menggunakan asumsi harga jual produk sebesar 120.000 per set jersey, hanya celana dan juga jersey. Ini adalah harga pokok dari jersey-nya sebelum ada add-ons. Di poin A ada list capital and operational expenditure, atau CapEx, meliputi investasi mesin press printing atau sublimasi, tim desain grafis, dan platform digital. Operational expenditure atau
OpEx meliputi biaya bahan baku, kain dan tinta, tim gaji produksi, biaya pemasaran digital atau Instagram Ads, dan pemeliharaan mesin. Di poin B ada forecasting atau pemasukan dan ROI atau BEP. Asumsi HPP adalah 80.000. Volume penjualannya perhitungannya 500 set, total pendapatannya 500 set dikali 120.000 atau biaya jual produk dengan total nilai 60 juta, kemudian total HPP 500 set dikali 80.000 sama dengan 40 juta, laba kotornya dapat di angka 20 juta. Biaya operasional dengan estimasi 8 juta, jadi laba bersih per bulannya sekitar 12 juta. Kemudian ada perhitungan Net Present Value atau NPV. NPV dihitung untuk memproyeksikan keuntungan bersih selama 3 tahun dengan tingkat diskon 10% dengan asumsi bunga bank atau inflasi. Di tahun pertama, dengan arus kas yang tetap di 144 juta, total nilainya 0,090 dengan present value-nya 130.896 juta. Untuk di tahun kedua, dengan arus kas yang sama, total nilainya 0,826 dengan present value 118.944. Di tahun ketiga atau tahun terakhir dalam perhitungan, arus kasnya tetap sama untuk total nilainya 0,751 dengan present value-nya 108.144 juta. NPF-nya dengan present value didapatkan kurang lebih 213.984 juta. Kesimpulannya, karena nilai NPF-nya positif atau di atas 0, maka rencana ekspansi dengan target 500 set ini dinyatakan layak secara finansial. Baik, segitu saja untuk presentasi saya. Mungkin kurang lebihnya bisa kembali di baik. Untuk kurang lebihnya bisa kembali didiskusikan di WhatsApp maupun di grup. Sekian dari saya, Aprilia Putri Arianto dengan NIM 240050025. Terima kasih.